Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Pasti luar biasa, karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita dimanapun kita berada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Ya, Tuhan kita luar biasa. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus luar biasa. Karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan Yesus selalu kita rasakan setiap hari. Ketemu lagi dengan Kak Tina dalam YouTube channel Antioquia Kids. Puji Tuhan, adik-adik, hari ini Kak Tina mau membagikan firman Tuhan kepada adik-adik. Kita belajar bersama-sama ya, belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita anak-anaknya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Tina mau cerita tentang Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit. Nah, adik-adik bisa baca? Yesus bangkit. Adik-adik bisa membaca di dalam Alkitab, di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 20. Ya, Matius 28 ayat 1 sampai 20. Jadi adik-adik yang sudah bisa membaca, ya mungkin ada kelas 1 atau mungkin adik-adik masih TK atau PAUD tapi sudah bisa membaca, adik-adik bisa membaca di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 20 cerita tentang Yesus bangkit ya. Tuhan Yesus kita bangkit. Nah, adik-adik mungkin masih ingat ya. Adik masih ingat ini apa ya? Ini peristiwa pada saat Yesus disalibkan. Yesus disalibkan untuk menebus dosa orang-orang yang dosanya kita ya. Kita kan orang-orang berdosa. Nah, Tuhan Yesus itu mati ya, mati disalib untuk menebus dosa kita. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib ya, kemudian Tuhan Yesus dikuburkan ya karena Tuhan Yesus sudah meninggal ya, Tuhan Yesus sudah meninggal, dia dikuburkan. Nah, kuburnya ini dalam seperti goa ya, adik-adik ya, seperti goa. Nah, ditutuplah kuburnya ini dengan batu. Ya, tuh ada yang dilihat tuh di belakang itu ada batu. Nah, pada saat itu raja yang memerintah adalah Raja Pilatus. Dia mengirimkan tentara untuk menjaga kubur Yesus ya. Kubur Yesus dijaga oleh tentara ya. Waduh, hebat ya Tuhan kita tuh ya. Dia di kubur Yesus dijaga oleh tentara. Nah, kemudian tuh Tuhan Yesus itu pada saat itu dia disalib pada hari Jumat, jadi dia meninggal pada hari Jumat. Kemudian adik-adik pada hari Minggu pagi-pagi sekali dua orang murid Tuhan Yesus yaitu Maria, dua-duanya ini namanya Maria ya adik-adik. Yang satu Maria Magdalena, yang satu Maria ya, jadi Maria yang lain. Nah, dua orang Maria ini pergi ke kubur Yesus, dia mau membasuh ya, mau kasih harum-harum ya kepada eh, mayatnya Tuhan Yesus. Jadi pagi-pagi dua orang Maria ini pergi ke kubur Yesus. Nah, pada saat dia pergi itu terjadi gempa bumi. Adik-adik pernah kan merasakan gempa bumi? Itu buminya tanah kita goyang-goyang ya. Nah, pada saat itu terjadi gempa bumi. Gempa bumi, kenapa terjadi gempa bumi? Karena malaikat Tuhan, ya malaikat Tuhan turun ke ke kuburnya Yesus itu dan dia membuka, ya, dia gulingkan batu yang menutup kubur Yesus. Nah, dia bilang, bener ya Kak? Nih, ya. Jadi malaikat Tuhan itu, jadi karena ada gempa bumi pada saat itu, ternyata malaikat Tuhan turun untuk menggulingkan batu yang menutup kubur Tuhan Yesus. Jadi pintu kuburnya itu kan ditutup sama batu oleh raja, ya, ditutup. Kemudian malaikat
Tuhan datang menggulingkan, ya, dibuka itu pintunya, karena pada hari itu apa yang terjadi, ya, Dedek? Tuhan Yesus hidup. Dia hidup dan dia bangkit. Ya, wah, keren Tuhan kita, ya. Tuhan Yesus hidup dan bangkit. Jadi malaikat Tuhan membukakan Tuhan Yesus pintu. Ada diklihat nih, gimana dengan prajurit-prajurit? Pada saat prajurit-prajurit melihat Yesus bangkit dan hidup, mereka kaget seperti orang mati, pingsan. Saking kagetnya mereka pingsan. Mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia hidup, ya, walaupun dia sudah mati, disalibkan, dikuburkan. Pada hari yang ketiga, kan Tuhan Yesus berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Benar kan janji Tuhan? Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus hidup, dia bangkit, dia hidup. Ya, dia keluar dari kubur itu. Nah, malaikat, tentara-tentara kaget, kaget, saking kagetnya itu sampai sampai kayak orang mau mati, ya, pingsan dia. Kaget, saking kagetnya, tidak percaya kuasa Tuhan, ya. Kuasa Tuhan itu dia bangkit dan hidup. Pada saat itu, tadi Kak Tina bilang, minggu pagi-pagi, dua orang murid Tuhan Yesus, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lainnya itu datang ke kubur Yesus. Apa yang terjadi, adik-adik? Pada saat dia datang, dia lihat tuh, loh, kok pintunya sudah terbuka, ya. Waduh, puji Tuhan, ada yang membukakan pintu. Jadi kita bisa lihat nih langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Begitu dia masuk ke dalam kubur, dia kaget. Ada lihat mukanya tuh. Kaget, kenapa? Karena dia tidak menemukan tubuhnya Tuhan Yesus, tapi dia melihat seorang malaikat yang wajahnya bercahaya, ya. Wajahnya bercahaya, ya, seperti kilat bercahaya dan tersenyum, ya, adik-adik. Nah, adik-adik juga harus tersenyum, ya, jangan suka cemberut. Mukanya bercahaya, ya. Begitu Maria melihat kubur Tuhan Yesus kosong, dia kaget. Kemudian malaikat itu datang kepada Maria, dia bilang, "Hai Maria, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tapi dia nggak ada di sini, nggak ada di sini. Dia sudah bangkit." Sama seperti yang dia sudah katakan. Ingat kan, dia bilang pada hari ketiga aku akan bangkit. Nah, benar kan? Nah, Maria Magdalena saking dia kaget, ya. Dia kaget. Tuhan Yesus nggak ada, tapi dia senang. Ya, dia senang. Pertama dia kaget, dia takut. Jangan-jangan mayatnya Tuhan Yesus dicuri orang. Tapi apa dia, adik? Begitu dia mendengar kabar yang disampaikan oleh malaikat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup, Maria jadi senang, bahagia, ya. Dia senang, dia mendengar kabar dan menyaksikan. Dia bukan saja mendengar, tapi dia juga menyaksikan. Dia melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus nggak ada dan Tuhan Yesus sudah bangkit, ya. Yesus sudah bangkit. Dia senang banget. Pertama tadi dia kaget. Kok nggak ada mayatnya Tuhan Yesus? Dia takut. Jangan-jangan mayatnya Tuhan Yesus hilang. Tetapi begitu mendengar kabar dari malaikat bahwa Yesus sudah bangkit sesuai dengan yang dijanjikan, bahwa Yesus bilang nanti pada hari ketiga aku akan bangkit, aku akan hidup. Maria senang, dia bahagia. Saking bahagia dia bingung dia mau ngapain, ya, dia mau ngapain, dia senang banget. Terus malaikat tuh mengatakan, ya, mengingatkan, ya, udah Maria, sekarang kamu pergi, kamu beritahukan kabar baik ini kepada murid-murid yang lain, ya. Kamu beritahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup, ya. Dia bangkit dan hidup. Nah, kemudian
Maria, dua orang Maria ini, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya itu buru-buru dia buru-buru lari dia saking senengnya dia mau menceritakan kabar baik ini kepada teman-teman yang lain ya, kepada murid-murid yang lain. Dia lari buru-buru. Nah, lari buru. Tiba-tiba apa Dedek? Di tengah jalan dia bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, "Hai Maria, salam sejahtera bagi kamu." Dia bilang, "Sekarang kamu eh, sampaikan kepada murid-murid ya, murid-murid suruh mereka ke Galilea, ke bukit yang ada di Galilea. Saya mau bertemu dengan mereka. Ya, Yesus bangkit, dia mau bertemu dengan mereka. Kemudian Maria nyampein ya, dia sampein berita itu kepada teman-temannya. Dia bilang, Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan dia menyuruh kita ke bukit yang ada di Galilea. Ke bukit yang ada di Galilea. Nah, kemudian apa yang terjadi, Dek? Murid-muridnya pergi tuh ke Galilea. Ya, dia pergi ke Galilea dan sesuai dengan apa yang diperintahkan sama Tuhan Yesus. Dia pergi ke Bukit Galilea dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi di bukit sana di Galilea, murid-murid bertemu dengan Tuhan Yesus. Murid-murid ada yang takut, ada yang ragu-ragu, tetapi ada juga yang langsung menyembah Tuhan Yesus. Dia langsung menyembah, dia senang. Kemudian apa yang kemudian Tuhan Yesus mendekati murid-muridnya ya. Tuhan Yesus mendekati murid-muridnya ada 11 ya. Tuhan Yesus mendekati ke 11 murid-muridnya eh, pada saat itu dia dia mendekati murid-muridnya dan dia berkata, "Jangan takut ya, aku di Tuhan Yesus, aku sudah hidup, aku sudah bangkit dan aku sudah hidup." Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan mengatakan, "Kepadaku," jadi kepada Tuhan Yesus itu, "kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, ya, jadi Tuhan Yesus itu berkuasa bukan saja di surga, tetapi juga di bumi. Berarti dia adalah raja di atas segala raja. Dia raja yang berkuasa atas segalanya. Kemudian Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya. Jadi ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, murid-muridnya dikasih tugas sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bilang, "Aku ini udah hidup. Aku berkuasa di surga dan di bumi." Ya, di bumi dan di surga Tuhan Yesus berkuasa. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh ya, memberi perintah ya kepada murid-muridnya supaya mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar baik, untuk menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu penuh kasih, dan Tuhan Yesus yang sudah disalibkan untuk menebus dosa kita, dia sudah bangkit, dia sudah hidup, dan dia menyediakan tempat ya, menyediakan tempat yang paling bagus di surga ya. Dan dia tidak meninggalkan kita sendirian, dia memberikan kita Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus tuh bilang sama murid-muridnya, "Sekarang kamu pergi ke seluruh dunia, kamu ceritakan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan, kabar baik yang kamu tahu, kabar baik yang kamu dengar, kabar baik yang sudah kamu rasakan, yang kamu sudah lihat, yang kamu sudah nikmati ya. Kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, kita sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus mau murid-muridnya, kita kan juga murid-muridnya ya. Dia mau kita menceritakan kepada orang-orang yang lain ya, kepada orang-orang supaya mereka juga bisa merasakan kasih dan cinta Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Ya, jadi itu perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian tuh Tuhan sambil memberikan perintah itu, Tuhan Yesus pelan-pelan naik ke surga. Pada saat dia naik ke surga, dia berkata, dia memberkati, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Ya, jadi pada saat Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya pergi untuk memberitakan tentang kabar sukacita, kabar baik bahwa Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit dan menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada semua orang dan bagaimana karya Tuhan Yesus menyelamatkan orang-orang yang berdosa, ya, supaya boleh selamat, supaya bisa masuk surga. Tuhan Yesus pelan-pelan naik ke surga. Dia naik ke surga dan memberkati. Ya, dia tidak saja meninggalkan begitu saja, tapi dia juga memberkati dan dia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, bagus kan Tuhan kita, keren Tuhan kita ya. Dia tidak meninggalkan saya, dia pergi, tapi dia mau menyertai kita. Ya, dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Tadi seperti Kak Tina sampaikan di awal. Tuhan Yesus itu baik. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita walaupun sedetik ya. Sedetik pun dia tidak meninggalkan kita. Dia akan menjaga, melindungi kita. Dia menyertai kita. Itu firman Tuhan ya, bukan Kak Tina yang ngomong. Firman Tuhan yang mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, itu ya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, dia bangkit, dia mengalahkan maut dan mengalahkan dosa, memberikan pengampunan kepada kita dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tapi ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita harus menceritakan kepada orang lain, menceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, menceritakan kepada teman-teman kita, menceritakan kepada mungkin papa, mama, ya kakak, adik, ceritakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, ya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, ya. Itu adik-adik ya, itu firman Tuhannya. Nah, kita mau apa sih yang kita dapat pelajaran dari firman Tuhan pada hari ini? Firman Tuhan mengatakan bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Ya, tadi ayat Dai mengatakan ayatnya, ingat kan? Tadi Kak Tina sudah sampaikan, katakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, dengan kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan, membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan berkuasa. Ya, dia hidup dan berkuasa baik di surga maupun di bumi. Itu ada ayatnya ya, bukan Kak Tina yang mengarang-arang. Ada ayatnya. Tadi kan katakan kepadaku, kepada Tuhan Yesus maksudnya, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, itu ya dari pelajaran firman Tuhan hari ini, dengan kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Yang kedua, dengan kebangkitan Tuhan Yesus ada harapan baru dan kemenangan atas dosa. Ya kan? Tuhan Yesus disalib untuk dosa kita. Dia sudah menang, berarti kita juga menang atas dosa. Kita punya harapan baru. Kita punya kita ada harapan baru bahwa kita itu sudah diselamatkan. Kita akan masuk ke dalam surga. Asal jangan buat dosa lagi ya adik-adik. Kita udah menang atas dosa, besoknya buat lagi. Ya Tuhan Yesus sedih ya. Jadi kalau adik-adik sudah minta ampun, minta Tuhan ampuni, saya sudah berdosa hari ini, jangan diulang lagi ya adik-adik ya. Ya Tuhan, masa adik-adik mau salibkan Tuhan Yesus lagi? Kasihan kan tangannya Tuhan Yesus kena dipaku, kakinya dipaku, badannya dicambuk, kasihan sedih. Ya, Tuhan Yesus sudah menang ya. Tuhan Yesus sudah menang atas dosa, jadi kita juga sudah menang. Adik-adik jangan buat dosa lagi ya. Ada harapan baru adik-adik belajar untuk tidak berbuat dosa lagi. Tapi adik-adik bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya kalau dia tidak berbuat dosa lagi, misalnya tidak suka marah-marah, tiba-tiba ngambek, ya. Kalau disuruh papa mamanya apa nggak mau melawan, itu udah dosa adik-adik ya. Kalau adik-adik bersikap manis, ya adik-adik turut kata papa mama, terus adik-adik tidak suka marah-marah, tapi adik-adik suka tersenyum, yang memberikan kegembiraan kepada orang lain, itu orang jadi senang ya. Tuhan juga senang ya. Jadi adik-adik sudah menang atas dosa. Misalnya hatinya disuruh, kamu marah-marah dong, marahin tuh papa mama. Tapi dia bilang, nggak mau.
Saya anaknya Tuhan Yesus. Saya tidak mau marah-marah, tapi saya mau berbuat baik. Saya mau bersikap manis sama papa mama. Adik-adik sudah menang atas dosa. Seperti Tuhan Yesus juga sudah memberikan adik-adik kemenangan ya. Tuhan sudah disalib, dia sudah bangkit, dia menang atas dosa. Nah, jadi yang ketiga, keberanian menceritakan kabar sukacita, kabar baik ya, sukacita, kabar sebaik, kabar bahwa Tuhan Yesus sudah hidup, sudah bangkit ya, sudah mengalahkan maut. Itu adik-adik ceritakan seperti tadi Tina katakan. Adik-adik ceritakan kepada teman-teman adik-adik, kepada saudara adik-adik, kepada papa, kepada mama, kepada om, tante, kakek, nenek, opa, oma, opung, semuanya adik-adik ceritakan kasih Tuhan Yesus yang adik-adik alami, kebaikan Tuhan Yesus yang adik-adik alami. Misalnya ada adik sakit, adik-adik berdoa, adik-adik disembuhkan, adik-adik ceritakan, Om, kemarin saya sakit, saya berdoa, Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Itu sudah menceritakan kabar sukacita. Adik-adik bergembira karena adik-adik sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu contohnya. Misalnya adik-adik kan udah naik kelas nih ya. Kemarin sudah ujian, udah ulangan. Sekarang ada yang masuk ke naik kelas. Mungkin dari kelas 3 naik kelas 4. Atau dari kelas 4 naik kelas 5. Mungkin ada yang udah dari kelas 6 pindah sekolah naik ke SMP. Itu semua ada diceritakan. Saya ini semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan saya kepintaran. Jadi kalau ulangan saya berdoa dulu, kemudian saya belajar. Nah, Tuhan tolong tuh waktu jawab-jawab soal, Tuhan kasih hikmat kepada saya. Saya bisa menjawab soal-soal yang dikasih sama ibu guru atau dikasih sama bapak guru. Adik-adik ceritakan, saya naik kelas, saya dapat juara itu semua karena Tuhan Yesus itu sayang sama saya. Tuhan Yesus memberikan saya hikmat, Tuhan Yesus itu menolong saya. Tuhan adik-adik ceritakan semua itu, kabar baik, kabar sukacita itu adik-adik ceritakan. Adik-adik bilang Tuhan Yesus itu baik loh. Dia tidak pernah meninggalkan saya, dia sayang sama saya. Sakit saya disembuhkan, ya. Kalau saya jatuh, saya ditolong. Ya, ada orang yang menolong saya. Tuhan kirim orang untuk tolong saya. Ceritakan ya, kabar baik adik-adik. Yang paling baik itu ya, Tuhan Yesus tuh kasih saya nafas kehidupan. Setiap bangun pagi, saya berdoa, terima kasih Tuhan. Tuhan kasih saya nafas. Tuhan masih saya kesehatan. Ya, Tuhan masih kasih bisa saya kasih makan, bisa dikasih makan ya, bisa ada dia bisa merasakan makanan itu enak apa tidak. Adik-adik nggak batuk, adik-adik nggak flu, ya adik-adik nggak demam. Itu kebaikan yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Adik-adik bisa menceritakan kepada orang lain. Dan yang terakhir, dengan kebangkitan Tuhan Yesus kita tidak perlu takut. Masih ada yang takut? Nggak usah takut. Tadi Tuhan Yesus bilang apa? Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya, Tuhan menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jadi dia tidak perlu takut. Kak Tina masih dengar nih, ada yang masih takut sama gelap, ada yang masih takut kalau tinggal sendirian, ya. Gak apa-apa. Adik-adik berdoa, belajar berdoa, berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, saya masih takut gelap. Berdoa, berdoa terus, berdoa terus. Nanti Tuhan akan berikan adik-adik kekuatan. Suatu saat adik-adik tidak akan takut lagi dengan gelap. Adik-adik tidak akan takut lagi kalau ditinggal sendirian. Karena adik-adik tahu Tuhan Yesus ada di samping adik-adik. Ya, Tuhan Yesus menjaga adik-adik. Tuhan Yesus melindungi adik-adik. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Kalau adik-adik takut, panggil Tuhan Yesus, nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, saya tidak takut. Ya kan? Karena Tuhan berjanji menyertai kita sampai pada akhir zaman. Nah, adik-adik, tugas kita ya, kita udah tahu nih dengan kebangkitan Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Kita tidak mau melakukan dosa lagi dan kita punya harapan baru. Kita akan menjadi anak-anaknya yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga memberikan keberanian kita untuk menceritakan kabar baik, kabar sukacita bahwa menceritakan kasih Tuhan Yesus, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain, ya, orang-orang di sekitar kita.
Ya, yang tadi Kak Tina bilang pada papa, mama, om, tante, kakek, nenek, opa, oma, teman-teman opung, teman-teman bermain adik-adik, teman-teman di sekolah atau sahabat atau bestie ya, bestinya adik-adik, ya ceritakan tentang kasih Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus. Itu berarti adik-adik sudah melakukan perintah Tuhan yang tadi dikatakan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Adik-adik mau kan? Teman-teman adik-adik juga menerima Tuhan Yesus, menerima, merasakan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Adik-adik mau kan juga teman-teman adik-adik merasakan kebaikan Tuhan Yesus seperti yang adik-adik alami. Karena itu ceritakan kepada mereka. Jangan takut. Berdoa, Tuhan, saya mau ceritakan ya. Kalau kemarin Tuhan sudah sembuhkan saya mau ceritakan sama teman saya. Ya, Tuhan akan memberikan adik keberanian dan kekuatan. Dan yang terakhir, tidak perlu takut. Ya, nggak usah takut. Ya, kan sudah dibilangin tadi Tuhan Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau adik-adik menghadapi kesulitan atau adik-adik mengalami apa sih tantangan, nggak usah takut, berdoa. Tuhan akan memberikan adik-adik kemenangan, ya. Karena dia berjanjikan tadi, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi adik-adik nggak perlu takut lagi, percaya, pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Adik-adik, nah supaya firman Tuhan ini adik-adik ingat dan adik-adik semakin kuat, semakin berani. Ada hafalannya ya. Ayat hafalannya di dalam Matius 28 ayat 20b. Ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gampang kan? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi sampai kapanpun Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan adik-adik. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatannya, pelajaran buat adik-adik. Kita nggak perlu takut. Ingat, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ya, dia sudah menang mengalahkan maut, kita sudah diberikan keselamatan dan harapan yang baru, hidup yang baru. Dan Tuhan minta cuma satu, kita mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang yang kita ketemui, supaya mereka juga bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang terakhir, tidak usah takut. Tuhan menyertai adik-adik, menyertai Kak Tina juga, ya, bukan adik-adik saja, Kak Tina juga disertai, semua orang disertai oleh Tuhan Yesus sampai akhir zaman. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita percaya Tuhan ada di samping kiri Kak Tina, ada di samping depan Kak Tina, ada depan kiri di sekeliling kita. Ada Tuhan Yesus, dia jaga, dia lindungi kita, dia tidak mau kita jatuh atau dia tidak mau kita terluka. Ya, adik-adik, itu firman Tuhan hari ini. Ingat ya firman Tuhannya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Dia selalu menyertai kita. Ayat hafalnya ya, Matius 28 ayat 20b. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, singkat tapi punya arti yang sangat kuat, yang luar biasa. Ya adik-adik, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kita sudah menang ya. Tuhan Yesus sudah menang atas dosa. Dia memberikan kita kemenangan atas dosa. Dia sudah memberikan kita keselamatan. Dan sebagai ucapan syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan, kita mau menceritakan kebaikan Tuhan ya, dalam kebaikan Tuhan yang kita sudah alami dalam kehidupan kita kepada orang lain. Ya, karena dia begitu mengasihi kita, dia sayang sama kita. Jadi kita juga mau sayang, tunjukkan kasih sayang kita kepada Tuhan. Kita mau ceritakan kepada orang lain. Dan juga tunjukkan dalam kehidupan adik-adik, jangan suka marah-marah lagi, jangan berbuat dosa lah ya, jangan marah, ngambek, atau apa ya, berkelahi. Tunjukkan bahwa adik itu anak Tuhan yang manis. Kamu tunjukkan sebagai ucapan terima kasih kita ya. Tuhan disalib menebus dosa kita karena dia sayang sama kita. Ya. Nah, dia sudah bebaskan kita dari dosa, kita juga mau
tunjukkan sayang kita kepada Tuhan. Kita mau ceritakan kasih Tuhan. Kita mau tunjukkan, bukan hanya kita cerita sih, tapi kita juga mau tunjukkan dalam kehidupan kita. Saya nggak suka marah lagi. Saya mau jadi anak yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mau memaafkan orang. Ya. Saya mau menolong orang. Tunjukkan semua itu. Ya, jadi jangan hanya ngomong aja. Saya nggak marah-marah, tapi mukanya bete. Ya. Tunjukkan. Saya nggak marah-marah. Saya sudah mengampuni. Tunjukkan dengan muka tersenyum, bahagia. Ya. Jadi jangan hanya diucapkan, tapi dilakukan. Itu yang Tuhan. Ya, puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita mau berdoa ya untuk mengakhiri firman Tuhan ini. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah mau Tuhan menyelamatkan kami dan memberikan kemenangan atas dosa. Dan kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, baik melalui pikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi saksi-Mu, menceritakan tentang kebaikan-Mu, menceritakan kabar sukacita yang sudah Kau berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak takut tapi kami berani Tuhan. Karena kami tahu seperti firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Tolong Tuhan, biar firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami dan terlebih Tuhan Yesus berikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami boleh Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi contoh Tuhan dimanapun dan kapanpun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sudah berdoa dan menerima berkat firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi dalam YouTube channel Antioquia Kids. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.